Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas di sejumlah tempat belakangan ini menjadi sorotan publik. Bahkan Ketua MPR Ahmad Muzani bilang aksi premanisme berpotensi mengganggu iklim investasi. Karena itu perlu ditindak tegas. Menurut Muzani, menjaga investasi harus dari berbagai aspek, seperti halnya aturan yang pasti serta daya dukung yang baik. Ada peraturan yang memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur, tapi juga ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jika ada satu, dua di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apapun. Karena investasi adalah bagian dari hal penting yang menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Aksi premanisme mengganggu investasi menjadi sorotan saat kabar adanya gangguan ormas pada pembangunan pabrik raksasa mobil listrik asal Cina BYD di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Subang pun tidak menampik hal tersebut. Namun, Bupati Subang, Renaldi Putra Andita memastikan gangguan tersebut sudah diatasi dan memastikan tidak ada lagi premanisme di kawasan industri Subang. Ada laporan mungkin ke BYD Cina bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuman ketika kita konfirmasi, memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin. Khususnya dari Polres sendiri sudah bertindak, sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme. Dan mudah-mudahan ke depannya premanisme itu juga di kawasan-kawasan industri kita sudah tidak ada, karena memang hari ini kita fokus dan concern untuk memberantas premanisme yang ada di Kabupaten Subang. Aksi premanisme meresahkan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Mobil Satreskrim Polres Metro Depok dibakar ormas. Insiden ini terjadi setelah Ketua Ormas TS ditangkap karena terlibat kasus pengancaman dan intimidasi terhadap salah satu perusahaan. Anggota Polres Metro Depok dihadang dan 3 mobil polisi dibakar pada Jumat 18 April dini hari. Selain perusakan mobil, anggota Polres Depok pun terluka. Polisi berhasil menangkap 6 tersangka, sementara 4 lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). Saat perburuan, polisi berhasil menangkap 1 pelaku di Siak, Riau. Pelaku berperan menghalangi, memukul polisi, dan merusak mobil. Hingga kini, 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Yang pertama, dia melakukan tindakan menghalang-halangi petugas. Ya, dengan secara sadar, dengan secara sengaja, tahu bahwa petugas rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Depok sedang bertugas, dihalang-halangi. Yang kedua, perannya tersangka S alias MS ini adalah memukul petugas yang sedang melakukan tugasnya, yaitu memukul Bribda D. Lalu, tindak tegas apa yang diperlukan untuk menghentikan aksi premanisme berkedok ormas? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas di sejumlah tempat belakangan ini menjadi sorotan publik, mulai dari mengganggu pembangunan pabrik hingga pembakaran mobil polisi. Lalu tindak tegas apa yang bisa dilakukan pada ormas pembuat onar? Sekedar diberi sanksi atau bahkan dibubarkan? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada Wakil Menteri Dalam Negeri, Kang Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi, Assalamualaikum, Kang Bima. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, ada Mas Arya Bima. Selamat pagi, Mas Arya Bima. Selamat pagi. Kemudian ada juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Pak Sarman Simanjorang. Selamat pagi, Pak Sarman. Apa kabar?
pagi Aristi, salam sehat dan semangat selalu. Selamat pagi Kang Bima dan Mas Arya. Oke, saya ke Pak Wamendagri dulu, ke Kang Bima. Kang Bima, kalau tadi kita sudah melihat ada sejumlah kasus yang kemudian mencuat begitu, mulai dari kasus yang kemarin di pabrik otomotif di wilayah Jawa Barat, kemudian juga ada soal pembakaran mobil polisi. Nah, kalau Kementerian Dalam Negeri ini merespon hal ini, soal ormas ini, pembuat onar ini, seperti apa? Kalau kita lihat kan sebenarnya sudah ada aturannya, larangan-larangannya yang harus dipatuhi oleh ormas. Jangan sampai kemudian ormas malah membuat onar. Kang Bima. Dari data kami, jumlah ormas yang terdaftar itu ada 609.998. Jadi hampir 610.000 begitu. Dan ada ormas yang terdaftar badan hukum dan ada yang terdaftar di Kemendagri begitu ya, dengan surat keterangan terdaftar. Yang di kami ini 1.000, jadi tidak berbadan hukum tapi terdaftar. Sisanya itu semuanya itu di Kementerian Hukum terdaftar sebagai badan hukum. Dan artinya semua ormas itu terikat dengan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Ormas ya nomor 17 tahun 2013 yang banyak isinya itu tegas sekali, dilarang mengganggu ketertiban, melakukan kekerasan, melanggar ideologi. Ya tentu apabila ada pelanggaran di situ, maka sanksinya bisa dibawa ke pidana ataupun ormasnya bisa diberhentikan atau dibubarkan. Dan itu adalah ranah dari Kementerian Hukum. Nah, karena statusnya terdaftar di sana begitu. Jadi saya tegaskan lagi, jadi ada 1.000 ormas yang berbadan hukum tapi tidak terdaftar tapi terdaftar atau tidak terdaftar di Kemendagri? Bukan. Jadi tadi 609.000 itu keseluruhan ormas. Keseluruhan ormas. Ya, tapi ada dua, ada yang berbadan hukum terdaftar di Kementerian Hukum dan ada yang hanya surat keterangan terdaftar di Kemendagri. Jadi tidak ada badan hukumnya. Oke. Gitu. Nah, artinya yang bisa dibubarkan oleh Kementerian Hukum adalah yang memiliki badan hukum tadi begitu. Kalau maaf, saya potong dulu. Kalau yang kasus pembuat onar yang di salah satu produsen mobil listrik Tiongkok ini tercatatnya seperti apa di Kemendagri aduannya? Iya, tentu itu harus dicek lagi statusnya. Tapi saya kira mungkin saja berbadan hukum di Kementerian Hukum gitu ya. Nah, bisa diproses. Kami mendukung tentu dalam hal ini kepala daerah berperan penting untuk memastikan, karena kepala daerah ini kan pembina ormas di wilayahnya masing-masing. Bisa dicek apakah terdaftar di Kementerian Hukum sebagai badan hukum ataukah tidak, dan langkah-langkah selanjutnya apa. Tapi apapun itu law enforcement bisa ditegakkan. Nggak bisa terbentur karena status terdaftar atau tidak. Semua bisa dikenakan pasal-pasal pidana, apalagi sudah ada pasal kekerasan tadi begitu ya. Dan kalau berujung pada pembubaran pun sangat mungkin sekali begitu kalau memang terdaftar sebagai badan hukum. Kalau kita lihat kan sebenarnya ada larangan-larangan ya memang yang harus dipatuhi, idealnya harus dipatuhi oleh seluruh ormas yang ada di Indonesia. Ini bahkan sudah ada di pasal 59, betul ya? Betul, pasal 59 itu dilarang melakukan tindakan permusuhan, kemudian dilarang melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman, merusak fasilitas umum. Itu tegas sekali, tegas dan nyata diatur di pasal 59 itu begitu. Oke, Kang Bima, itu tadi soal larangan yang harus dipatuhi atau ditaati oleh semua ormas yang ada di Indonesia. Tapi kemudian sanksi juga sebenarnya sudah jelas diatur begitu ya di pasal 60 hingga pasal 82, termasuk ada sanksi administratif, bahkan kemudian penghentian kegiatan, bahkan pembubaran. Tindakan ini bisa benar-benar dilakukan kalau memang sudah sefatal ini pembubaran ormas, Kang Bima? Sangat bisa. Jadi besok Kemendagri mengundang seluruh kementerian lembaga terkait, begitu ya, untuk menyamakan frekuensi, kita petakan persoalan apa yang ada di daerah, dan kita susun langkah-langkah bersama, karena tidak boleh ada pembiaran di sini.
Dan kami mendorong kepala daerah untuk proaktif bersama-sama dengan Forkopimda, bersama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim begitu ya. Ini melakukan pengawasan, pembinaan, dan kalau diperlukan untuk proses pemberian sanksi dan lain-lain, silakan diproses saja secara hukum begitu. Sosialisasi ke kepala daerah penting harus dilakukan soal ini ya? Ya betul. Oke, saya ke Mas Bima. Mas Bima, ini karena mirip sekali namanya begitu ya. Mas Bima, kalau dari DPR ini merespon soal ormas ini yang membuat onar ini bagaimana? Sebenarnya kalau dari segi aturan kan memang sudah jelas dan sudah terperinci ormas tidak boleh atau dilarang, bahkan sanksinya juga sudah diatur. Bagaimana Anda merespon ini DPR? Ya, kita tentunya mensupport ketegasan dari eksekutif ya, seperti dikatakan Kang Bima ya. Ketegasan ini ya cuma dua, apakah mau dibubarkan atau dibina selanjutnya kan itu. Kan perlu ada satu evaluasi kegiatan tentang ormas itu kalau memang mengarah pada hal yang terkait dengan pembubaran. Harus dievaluasi, pemerintah harus mengevaluasi terutama yang tadi disebutkan sudah mengganggu atau membuat onar, di mana ada hal yang harus dipastikan terkait tindakan melakukan kegiatan yang melanggar hukum itu yang seperti apa, yang mengancam kondisi kehidupan bermasyarakat kita tuh seperti apa. Ini yang saya kira perlu ada ketegasan biar publik itu juga jelas. Jangan ada kan sudah membuat satu keonaran, tetapi seolah-olah dibiarkan. Ini yang ya itu perlu ada satu kepastian tentang hal-hal yang terkait sebenarnya ormas itu bertujuan apa mereka membuat ormas. Ya. Apakah memperjuangkan hal yang terkait hak-hak masyarakat dalam meningkatkan berbagai kepentingan-kepentingan, karena orang berormas kan kepentingan berbagai macam. Tapi kalau kemudian sudah mengganggu hal yang terkait dengan pelayanan masyarakat, ya, yang mengganggu kehidupan masyarakat atau komunitas, itu tentu harus dipantau, harus diawasi, dan butuh satu evaluasi yang kemudian memutuskan untuk itu tetap dibina atau dibubarkan. Nah, ini jadi cuma ada dua pilihan ya, dibina atau dibubarkan? Ya, ada dua pilihan itu aja. Apalagi yang sudah terdaftar tadi karena yang di Depdagri. Kalau itu belum terdaftar di Depdagri atau di Kementerian Hukum, segera nanti tentunya Depdagri sebagai pembina lewat stakeholder jajarannya, yaitu pemerintah daerah yang melihat kondisi itu seperti apa terhadap evaluasi kegiatan dari ormas itu seperti apa, yang tentunya perlu mendengarkan masyarakat ya, perlu konsultasi dengan masyarakat atau mendengarkan berbagai masukan masyarakat yang sekarang sudah sangat jelas lewat media. Pemerintah daerah perlu melakukan hal-hal yang lebih proaktif untuk melihat suasana kebatinan masyarakat terkait dengan mereka yang menamakan ormas tersebut. Dan saya masih perlu kejelasan dari Kang Bima, apakah itu langsung bisa dieksekusi oleh pemerintah daerah atau lewat Kementerian Mendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Ada dua opsi, evaluasi, diundang, kemudian diputuskan dibubarkan atau dibina, atau kalau sudah kebangetan ya, mengganggu ketertiban nah, kalau yang kasus kemudian Mas Bim, tapi kalau yang kasus di pabrik produsen otomotif yang di Jawa Barat ini menurut Anda sudah sepatutnya dibubarkan atau gimana?
wah ini betul-betul mengganggu ya iklim investasi kita ya. Wong kita itu kalau tidak ada gangguan saja ngundang investasi tidak mudah dengan kompetisi persaingan dengan negara-negara di Vietnam, Kamboja, Thailand. Kalau gangguan semacam itu kita nggak atasi, pasti satu diganggu dalam era saat ini kan menyebar. Menyebar ini pasti akan berakibat. Kemarin ada satu pabrik yang tiba-tiba pasportnya dirampas oleh tim Kementerian Imigrasi aja. Itu teman saya yang di Kadin Vietnam itu udah nelpon. Ini kok caranya begini. Paspor tiba-tiba diambil begitu saja. Apalagi ada premanisme yang menyebar semacam itu. Jadi ya patut segera dievaluasi dan diberi tindakan. Hilang satu enggak apa-apa lah, ya kan? Misalnya harus dibubarkan, tapi sekali lagi ini berkaitan demokrasi juga. Kita adalah hak berserikat kumpul itu merupakan hak setiap warga negara. Cuma masalah persoalan berkumpulnya berserikatnya ini kemudian tidak melaksanakan kewajiban di dalam penguatan kita berdemokrasi, termasuk bagaimana menjaga keharmonisan di masyarakat. Itulah yang penting dievaluasi. Kita membubarkannya pun juga tidak latah kita. Tapi karena begini Mas Bim, pemberian sanksi penghentian kegiatan sementara atau pembubaran ormas tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena harus ada pertimbangan dari Mahkamah Agung hingga DPR. Aturan ini dijelaskan pada pasal 65, koreksi kalau saya salah Pak Wamendagri. Pemberhentian kegiatan sementara baru bisa dijatuhkan, kegiatan sementara pemberhentiannya bisa dijatuhkan ketika ormas tersebut sudah diberikan 3 kali peringatan tertulis. Nah, berarti harus ada DPR juga, Mahkamah Agung juga. Nah, ini gimana nih DPR kalau begini? Mas Bim. Ya, tadi ya, pertimbangannya juga supaya tidak latah karena itu kan dijamin konstitusi ya tentang kebebasan berpendapat dan berkumpul menyampaikan pendapat ya. Ini kan dijamin, berserikat memang dijamin dan dilindungi ya. Dilindungi oleh apa? Oleh konstitusi. Karena itu merupakan eksistensi dan ekspresi kita berdemokrasi. Namun demikian harus sangat dicermati, betul-betul dicermati bahwa hak dan kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Gitu. Betul. Saya setuju. Tanpa batasnya yang seperti apa? Ya, secara umum memang batasnya adalah etika universal. Hal yang menyangkut kehidupan bersama. Tidak mungkin itu tidak tanpa batas. Nah, tadi dipersoalkan hal yang terkait tanpa batasnya adalah terkait dengan batas kebudayaan dan batas di dalam kita menempatkan dalam keberagaman kita bernegara, berbangsa. Itulah kemudian saya belum tahu persis, nanti kan bisa menjelaskan sejauh mana intoleransi kemudian tanpa tenggang rasa ini tidak dijalankan oleh ormas-ormas tersebut yang inilah perlu ada tindakan represif yang harus dipayungi oleh undang-undang, entah represif dibina atau represif untuk dibubarkan. Sejauh mana ini diatur undang-undang, disitulah saya kira perlunya evaluasi undang-undang tersebut supaya ada hal pencegahan atau penertiban yang bisa dilakukan. Bahkan dari saya dengar Mendagri hanya pembinaan. Nah itu saya tangkap perlu ada evaluasi soal undang-undang atau aturan itu yang kemudian mengaturnya. Terus kepolisian seperti apa? Mempunyai kewenangannya itu. Saya tangkap perlu ada evaluasi soal aturannya begitu ya. Saya ke Pak Sarman dulu. Pak Sarman, dari Kadin sendiri sudah menerima aduan sebenarnya banyak nggak sih ormas-ormas atau oknum-oknum ormas ini yang kemudian membuat onar, ada dugaan premanisme dan sampai berujung kepada berpengaruh kepada iklim investasi kita, mengganggu iklim investasi kita, Pak Sarman? Ya, kalau dari Kadin bukan hanya sekedar aduan, tapi yang viral juga di media juga sudah banyak praktek-praktek itu, gitu loh.
ya kan? Kita tidak, sebenarnya kalau kita begini ya, sebenarnya praktek-praktek ini udah cukup lama. Tapi memang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena cara-caranya itu sudah sangat-sangat meresahkan pengusaha, ya bahkan seperti tadi itu investasi belum operasi baru membangun pabrik itu sudah harus mengeluarkan biaya-biaya ekstra. Ini kan sangat mengkhawatirkan gitu loh. Dan ini bukan rahasia umum lagi ya? Betul, nggak jauh-jauh loh. Misalnya banyak sekali kita lihat viral bagaimana truk-truk yang mengangkut komoditi-komoditi kita harus dipalak oleh preman di jalan. Kalau tidak dikasih tidak boleh lewat. Itu banyak. Satu. Yang kedua, coba kita lihat kalau belanja di pasar-pasar tradisional di Jakarta aja. Kita lihat bagaimana pedagang-pedagang kaki lima itu dipalak oleh preman-preman tertentu dengan biaya keamanan 5.000 perak per hari loh. Berapa banyak itu UKM-UKM kita dalam hal ini. Ya kan? Kemudian di kawasan industri misalnya, ketika ada pengembangan kawasan, asal dilihat ada bahan bangunan, sudah datang ormas, ujung-ujungnya minta biaya pengamanan dan segala macam. Apalagi kasus daripada mobil Cina ini. Ini kan sangat mengkhawatirkan kalau mereka cerita-cerita. Sudah sangat mengkhawatirkan begitu ya, dan tindakan ini sudah berlangsung lama. Pak Wamendagri, Kang Bima, sepertinya tidak perlu lagi pembinaan, tapi perlu ada tindakan tegas. Tapi kemudian aturannya jika ormas harus dibubarkan harus ada putusan pengadilan. Menteri Anda, Mendagri Pak Tito Karnavian bahkan mengusulkan adanya revisi undang-undang ormas. Sudah saatnya kah kemudian undang-undang ormas ini direvisi? Pak Wamendagri, Kang Bima, audionya maaf masih di mute. Silahkan. Ya, sebetulnya dalam undang-undang ormas yang baru itu tahapan pembubaran itu jauh lebih sederhana. Artinya dalam kondisi khusus bisa saja ormas itu dibubarkan tanpa prosedur yang ribet, berbelit dan panjang, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, revisi yang dimaksudkan Pak Menteri ini lebih kepada evaluasi secara menyeluruh terkait dengan mekanisme anggaran, ya, transparansi anggaran, karena banyak sekali ormas yang melakukan pungli, menjadi debt collector ataupun sumber dana yang tidak jelas, itu adalah sumber persoalan juga. Jadi ormas ini adalah ormas-ormas yang fokus kegiatannya ya ke arah sana. Nah, artinya perlu mekanisme yang lebih kuat lagi untuk memastikan transparansi itu. Itu poin kedua. Nah, poin terakhir, mari kita bedakan antara ormas yang perlu dibina dan ormas yang memang harus dipertimbangkan untuk dikaji ulang keberadaannya, termasuk opsi pembubaran. Nah, karena itu besok Kemendagri bersama dengan kementerian terkait mengumpulkan juga Kesbang. Nah, ini Kesbang ini jaringan Kemendagri di seluruh Indonesia yang melakukan fungsi pembinaan kepada ormas di bawah pengawasan dari kepala daerah. Nah, kita akan evaluasi semua dan sejauh mana kemudian kita bisa bersama-sama mengambil langkah tegas terkait dengan peristiwa terakhir tadi yang memang meresahkan. Pesan Anda kepada kepala daerah soal ini, karena kan banyak juga kepala daerah yang dalam tanda kutip ya takut ini masuknya ke gray area, area abu-abu begitu ketika sudah berurusan dengan ormas begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan, Kang Bima? Kepala daerah itu wajib merangkul semua elemen di daerahnya, tetapi tentu merangkul itu dalam konteks pembinaan yang positif. Nggak boleh melalui pola-pola transaksional, apalagi hanya kepentingan politis gitu. Jadi pembinaan ini harus diikuti dengan pemberdayaan, karena banyak sekali kepala daerah yang terjebak ke dalam pola-pola transaksional, kepentingan politik, kepentingan pengamanan, ya suara dan sebagainya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini harus transformasikan menjadi pembinaan dan pemberdayaan secara ekonomi. Jadi secara jangka panjang ini masalah terselesaikan, bukan hanya masalah-masalah sesaat saja begitu. Terakhir, apakah nanti akan ada komunikasi atau pertemuan yang dilakukan oleh DPR untuk membahas kemungkinan adanya usulan revisi Undang-Undang Ormas ini, termasuk juga kepada pihak-pihak terkait, Kadin salah satunya, begitu yang kemudian juga punya imbas yang cukup bisa dikatakan meresahkan sekali begitu dengan adanya oknum-oknum ormas yang membuat onar ini dan sudah mengkhawatirkan. Ya, besok kan kita lakukan pertemuan itu, ya, dan tentu kalau nanti ingin diangkat oleh teman-teman Komisi 2,
kita siap. Oke. Baik, terima kasih Kang Terima Bima kasih. Arya, Wamendagri sudah bergabung Terima kasih. bersama kami. Karena setelah ini Terima kalau kasih. tidak salah Kang Bima juga ada kegiatan selanjutnya ya Kang Bima ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Kang Bima. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami masih akan lanjutkan bersama dengan Mas Bima Arya, kemudian Pak Sarman Simanjorang. Nah, Pak Sarman, ini kalau tadi sudah dikatakan oleh Kang Bima, begitu Pak Wamendagri mengatakan akan ada pertemuan ini. Anda berharapnya win-win solution-nya akan seperti apa? Tapi jangan dijawab, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.